Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali seperti biasa di hari Jumat siang ini pukul 2 sampai dengan pukul 3 sore. Tentunya kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam program acara kita Ayo Mengaji. Sebuah program acara yang akan mengajak pemirsa di rumah untuk bersama-sama mengaji pada siang hari ini. Dan seperti biasa di studio TVRI Jambi sudah kita hadirkan Ustadz kita yang insya Allah nantinya akan memberikan ilmunya terkait dengan pilihan ayat pada siang hari ini. Kita sapa terlebih dahulu sudah hadir Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah, adapun yang menjadi pembahasan pada siang hari ini adalah Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6. Ya, Seperti betul. biasa sebelum kami membuka line telepon, marilah bersama-sama kita mendengarkan terlebih dahulu bacaan yang baik dan benar dari Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan pemirsa, tadi telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6. Dan kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 7433 133 atau di 0741 663855. Dan nanti Anda dapat membacakan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6. Dan nantinya insya Allah akan langsung diberikan komentar oleh Ustadz kita pada siang hari ini. Insya Allah. Nah, Ustadz, Alhamdulillah tadi telah kita dengarkan bersama Ustadz ya, Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6 Ustadz ya, Masya Allah, lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, kalau kita melihat kepada arti secara harfiah di dalam ayat suci Al-Quran, apa arti dari Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6 ini Ustadz? Oh iya, baik. Kita terjemah dulu ya secara
sempurna ya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila dia meminta takaran, meminta timbangan kepada orang lain, yastawfuna, mereka minta dipenuhkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna. Dan apabila mereka menimbang dan menakar untuk orang lain, maka mereka mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Adakah mereka tidak meyakini sesungguhnya mereka akan dibangkit nanti? Liyaumin azim, pada hari kiamat, pada hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu manusia dibangkit menghadap Tuhan yang Maha menciptakan alam semesta. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, artinya. Insya-Allah itu ya Ustadz ya, secara arti ya Ustadz ya. Arti. Nanti kita akan bahas lebih dalam Allah. lagi Ustadz ya, Iya. makna dari setiap ayat ini sendiri. Nah Insya Ustadz, kalau Allah. kita melihat kepada tajwidnya Ustadz ya, di dalam membaca ayat ini tentu tajwid yang sangat peranan penting ya Ustadz ya, agar kita bacaannya baik dan benar sehingga artinya juga tidak salah. Nah tajwid yang harus kita perhatikan di dalam ayat ini tajwid apa saja Ustadz? Baik. Memang Al-Quran itu full tajwid ya, penuh dengan tajwid. Dari alif sampai ya itu penuh dengan tajwid. Jadi membaca tajwid itu terdiri dari makharijul huruf, sifatul huruf, mad wal kasar, waqaf ibtida', mura'atul huruf, mura'atul kalimat, mura'atul ayat dan lain sebagainya. Itu termasuk tajwid ya. Di sini kita coba yang agak menonjol di sini adalah hukum. Yaitu pada ayat pertama wailul lil mutaffifin. Di sini kita lihat hukum idgham bila gunnah. Yaitu apabila nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang dua, yaitu lam dan ra. Nah, sekarang adalah tanwin bertemu lam. Jadi tidak boleh didengungkan. Bila gunnah artinya tidak berdengung. Jadi bagaimana caranya? Dileburkan suara tanwin ke dalam lam. Artinya dijadikan tasdik dalam bacaan. Ya. Tapi dalam tulisan tetap. Wailul lil mutaffifin. Bukan wailunnya, tapi wailul. Wailul lil mutaffifin. Sehingganya suara nun betul-betul tidak kedengaran. Kemudian ayat kedua, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Di sini ada namanya wajibul gunnah. Wajibul gunnah itu terdapat pada nun yang musyaddadah, nun bertasydid. Jadi wajibul gunnah arti wajib didengungkan. Kapasitas dengungnya adalah 3 ketukan. Ya, maksimal 3 ketukan, boleh 2 ketukan. Tapi kalau kita bertilawah, ingin melagu, boleh dengan 3 ketukan. Alan nas, gitu. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Di sini ada yang perlu kita perhatikan, yaitu tasdid tentang waw, di atas waw. Aw wazanuhum. Ya, di situ ada waw sukun. Setelah waw sukun ada pula waw bertasydid. Ini jangan sampai kita panjangkan. Hanya sekadar mentasydidkan waw musyaddadah. Jadi cara bacanya wa idza kaluhum aw wazanuhum. Jadi apabila kita tahan suara kita pada aw wazanuhum maka menjadi mad dia. Ini juga diperhatikan. Berikut ayat yang keempat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Di sini nun musyaddadah, yadhunnu, kemudian annahum, seperti di atas pembahasannya. Kemudian
annahum mab'usun. Di sini ada ketemu mim musyaddadah. Di sini mim musyaddadah ini namanya mim bertemu mim. Idgham mimi namanya. Idgham mimi, mim bertemu mim, idgham mimi. Idgham mutamasilan. Idgham mutamasilan itu juga kapasitas gunanya 3 ketukan atau 1,5 alif ya. Liyaumin azim. Ini izhar hakiki. Apabila nun menjelaskan nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 6. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Sekarang dengan ain. Liyaumin azim. Kita tidak boleh mengasih cengkok-cengkok lagu pada izhar. Lurus saja sehingganya betul-betul bersih izharnya. Liyaumin azim. Nah itu. Kemudian terakhir, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nun musyaddadah ya, seperti di atas pembahasannya. Demikian yang harus diperhatikan pada ayat ini. Baik, itu dia tadi Ustadz ya, pembahasan baru sekilas terkait dengan tajwid yang harus diperhatikan ketika kita akan membacakan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6. Tentunya kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa di rumah bahwa line telepon telah kami buka. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 7433 133 atau di 0741 663385. Anda dapat membacakan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6 pada siang hari ini. Dan Ustadz, kita coba kembali melihat ya Ustadz ya, kepada tajwid tadi ya, ada wajibul gunnah, nun musaddadah, mim musaddadah ya Ustadz ya. Nah nanti kita coba membahas juga ya Ustadz ya, satu persatu ini seperti apa. Karena memang ketika mengaji ini lancar kaji karena diulang ya Ustadz ya. Betul. Itu senantiasa kita lupa ya Ustadz ya. Sudah belajar tajwid, izhar hari ini, besok tidak kita ulang, lupa kembali ya Ustadz ya. Ustadz, kalau tadi Ustadz sempat berbicara tentang wajibul gunnah. Ustadz ya. Nah lantas hukum wajibul gunnah ini sendiri seperti apa? Tapi ada telepon masuk, kita coba angkat dulu ya Ustadz ya. Sambut dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Ibu Mar Sungai Penuh, Mbak. Ibu Mar di Sungai Penuh. Baik, langsung saja silakan Ibu membacakan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Allazina idza talu 'alan nasi yastawfun. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ Nasu lirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Makasih Mbak, makasih Ustadz. Sama-sama. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Ibu Mar tadi dari Kota Sungai Penuh telah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Masya Allah, Ustadz ya, kita disapa langsung dari masyarakat Sungai Penuh Ustadz di penelpon pertama kita. Nah boleh kita langsung bahas dulu Ustadz, kalau untuk bacaan Ibu Mar dari Sungai Penuh ini sendiri bagaimana Ustadz? Ya, bacaannya lancar. Cuma ada masukan sedikit ya. Pada ayat pertama, wailul lil mukadzibin. Ini harus ada penekanan nih. Pada lul pertama, kemudian lil. Jadi lam itu harus ada penekanan. Digetarnya ke langit-langit. Ya. Wailul lil. Harus ada penekanan. Kalau tidak ada penekanan, maka dia akan terasa lewat saja gitu. Ya. Kemudian tadi ada nombor sedikit. Memang ya ini agak sulit bacaannya. Allazina izaktalu. Ya. Jarang kita temui ya. Cuma dalam salah satu cuma di Al-Mutaffifin. Kemudian sedikit di akhir ayat terakhir yang kelima, yang keenam.
Iaitu yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Huruf ba. Ba itu sifatnya adalah syiddah. Syiddah artinya suara terputus ya waktu membacanya. Tertahan ya. Suara tertahan apabila membaca ba, apabila apalagi pakai tanda tasydid. Jadi li rabbil alamin ya. Putus suaranya atau tertahan suaranya. Li rabbil alamin. Cuma itu ya. Yang lain alhamdulillah bagus. Barakallah. Barakallah, itu dia tadi ya correction untuk Ibu Mar dari Kota Sungai Penuh. Baik, untuk penelpon lainnya tentunya kami informasikan kembali bahwa kami telah membuka line telepon. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 7433 133 atau di 0741 66385. Sepertinya sudah ada penelpon yang masuk kembali ya Ustadz ya. Kita coba angkat kembali. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Saya Rudi dari Jambi. Iya, baik. Boleh Bapak diulangi kembali dengan Bapak siapa di mana? Karena kita kurang mendengar begitu jelas suaranya. Iya. Halo, Bapak. Halo, saya dari Jambi. Oh iya, baik Pak Rudi dari Jambi. Baik, langsung saja silahkan membacakan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6. Ya, silakan. Saya tidak bisa baca Al-Quran. Halo. Silahkan membacakan Quran Surat Al-Mutaffifin, Bapak. Iya, sayang sekali terputus ya. Baik, nah untuk penelpon lainnya tentunya kami informasikan kembali Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663885 atau di 08117433 dan Anda dapat membacakan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6 pada siang hari ini dan nanti setelah dibacakan insya Allah ada Ustadz kita yang akan langsung nanti mengoreksi bacaan kita di siang hari ini. Ustadz, tadi sempat pertanyaan pertama saya Ustadz ya, wajibul gunnah itu sendiri ya Ustadz ya. Nah, hukum gunnah ini sendiri hukum yang seperti apa Ustadz? Ya, okay. Gunnah. Ya. Gunnah itu artinya suara sengau, suara ke hidung. Jadi gunnah-gunnah itu terdapat pada wajibul gunnah, pada nun musyaddadah, mim musyaddadah. Nah, itu ada gunnah. Ya. Idgham ma'al gunnah. Ada juga nama idgham bi gunnah. Ustadz, kemudian, kita jeda sebentar ya Ustadz ya penjelasannya nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Ayo Mengaji masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji pada siang hari ini dan kita masih bersama dengan Al-Ustadz kita Ustadz Muhammad Ali SIQ dengan pembahasan kita Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6. Kami informasikan kembali kepada pemirsa di rumah bahwa kami telah membuka line telepon. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 7433 133 atau di nomor telepon 0741 66385. Sudah ada penelpon yang masuk, Ustadz kita coba angkat ya Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Rita di Sungai Penuh. Ibu Rita di Sungai Penuh. Baik, langsung saja Ibu Rita untuk membacakan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6. Terima kasih Bu, Pak Ustadz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wailul lil mutaffifin allazina isaktalu 'alan nas allazina isaktalu 'alan nasi yastawfun wa iza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azimi yauma yakumun nasu lirabbil alamin yauma yakumun nasu lirabbil alamin Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Ustaz. Ya, sama-sama. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Ibu Rita dari Kota Sungai Penuh ya Ustaz ya. Insya Allah ini dari Sungai Penuh sudah 2 yang menyapa kita Ustaz di siang hari ini Ustaz. Nah kalau untuk bacaan Ibu Rita ini bagaimana Ustaz? Tadi kita memang mendengarnya semangatnya luar biasa Ustaz ya dalam membaca Al-Quran di siang hari ini. Silakan Ustaz. Tadi sudah 2 versi nih. Pertama murattal, yang kedua mujawad. Ini enak, dua-duanya enak ya. Sedikit hanya masukkan untuk Ibu Rita ya. Allazina izaktalu. Zal itu sedikit lebih lembut lagi. Ditemukan ujung lidah dengan gigi atas. Ujung lidah dengan papan gigi atas, maka dia akan terasa lembut. Tapi kalau terlalu ke bawah, ujung lidah kita mendekati ujung gigi, maka dia akan bunyi sin. Ya. Itu. Yang kedua, awazanuhum. Tadi agak kepanjangan. Ya. Awazanuhum. Hanya sekadar mentasydidkan. Ya. Sebenarnya tasydid itu tidak ada tuh, karena ada waw yang sukun, maka dikasih aba-aba atau rambu-rambu dengan tasydid. Jadi wa idza kaluhum aw wazanu ya. Tidak boleh dipanjangkan ya. Tadi ya kerana enak lagunya ya. Lagunya enak tadi terbawa sedikit kepanjangan sedikit ya. Yang lain alhamdulillah bagus semua. Demikian barakallah. Barakallah untuk Ibu Rita tadi dari Kota Sungai Penuh ya. Untuk penelpon lainnya kami informasikan kembali bahwa Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 7433 133 atau di 0741 66385. Anda dapat membacakan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6 pada siang hari ini. Nah Ustadz, kita kembali Ustadz melihat kepada makna tadi ya Ustadz ya. Tadi di awal Ustadz sudah menyampaikan secara arti daripada Al-Quran itu sendiri. Baik. Ada yang menarik ya Ustadz ya, ketika meminta takaran, meminta dipenuhkan Ustadz ya. Namun jika untuk orang lain dikurangi. Nah ini maknanya apa nih Ustadz ya? Iya, ini wailul lil mutaffifin. Celaka artinya berdosa, dapat murka Allah orang yang curang dalam menakar.
Seperti disampaikan tadi kan, apabila dia menerima takaran, dia minta dipenuhi. Gitu. Tapi apabila dia memberi takaran, timbang kepada orang lain, dia kurangi. Atau meteran, yang harusnya 1 meter 100, dikurang jadi 90. Dia merasa beruntung gitu. Jadi dia merasa beruntung, dagangnya merasa beruntung apabila dia berbuat seperti itu. Sebenarnya tidak. Ya. Itu apabila dia curang, sehingganya orang rugi. Taruh di sisi keuangan. Jadi uang yang tidak halal tadi, karena kecurangan si penjual misalnya, maka dia akan menjadi api dalam sekam. Jadi apabila uang itu dikumpulkan dengan uang kita yang halal, maka uang yang haram tadi akan menjadi api seperti makan sekam. Jadi hilang berkah uang yang ada. Jadi oleh sebab itu tidak ada faedahnya, untungnya, positifnya bagi orang yang curang dalam menakal dan menimbang. Jadi oleh sebab itu harus kebalikkan. Harusnya dilebihi. Apabila kita menjual, kalau perlu lebih agak panas gitu ya. Seons panas. Atau 1 kilo panas sedikit. Sehingga tidak ada sifat-sifat mengurangi. Niatkan itu sedekah. Kalau perlu ditimbang, umpama kita menjual, ditimbang 1 kilo pas 1 kilo. Halal. Halal yang beli, halal yang menjual. Kemudian ditambah lagi sedikit. Ini lebih enak. Bahkan pelanggan kita akan lebih banyak. Rasulullah maka laris dagang beliau seperti itulah. Di samping beliau jujur, juga ditambah. Ada ini tukuk, ini tambah. Dia sehingga orang senang gitu ya. Jadi oleh sebab itu, maka dikatakan dalam Al-Quran, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, celakalah orang yang curang dalam menakar. Ya. Masya Allah itu ya Ustadz ya. Dan itu memang banyak kita temui ya Ustadz ya. Oh iya, apalagi kan sering, di dalam sering. setiap transaksi jual beli ya Ustadz ya, setiap belanja. Lantas Ustadz, apa ganjaran yang Allah sampaikan ketika banyak orang-orang yang berlaku curang ini sendiri Ustadz? Di sini dia dikatakan, ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Apakah mereka itu tidak yakin dia akan dibangkit nanti di hari kiamat? Liyaumin azim, hari besar. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin, pada hari kiamat itu semua manusia dibangkit menghadap Tuhannya. Akan diadili semuanya, akan diperhitungkan dosa dan pahalanya. Di situ baru menyesal. Menyesallah orang yang curang waktu itu. Kenapa aku curang dulu? Padahal aku bisa beramal. Semua pekerjaan itu, semua aktivitas itu ada amal dalam. Jika seorang pedagang dia berlaku adil, berlaku tidak curang, maka itu dapat pahalanya. Karena berlaku curang itu dosa. Apabila meninggalkan berlaku curang, pahala. Jadi bukan hanya sekadar menepati penuh takaran, penuh timbangan, tetapi juga berapa pahala. Jadi orang yang selalu berbuat benar itu mendapat pahala. Kemudian curang ini bisa juga seorang hakim. Hakim yang curang bisa masuk neraka. Orang yang curang dalam hukum itu termasuk juga dalam sini. Walaupun ini disebut menakar dan menimbang, kan menimbang kan, mengingat menimbang, memperhatikan. Sehingganya kadang-kadang kalau hakim itu curang, yang salah dimenangkan, yang benar disalahkan atau dikalahkan, itu curang namanya. Sehingga dikatakan hakim itu kakinya sebelah di surga, sebelah di neraka. Apabila selalu adil dia, mengatakan yang benar itu benar, hak, ya, mengukur semua panjang, meletakkan suatu pada tempatnya, maka dia masuk surga. Apabila dia tidak adil dalam menghukum, ya, curang dalam hukum, maka dia akan masuk ke neraka. Ini makanya hakim itu bertanggungjawab. Oleh sebab itu, mudah-mudahan hakim kita ini tetap berada pada yang benar, tetap adil gitu ya. Itu kira-kira Masya Allah ya Ustadz ya. Dan memang ini menjadi hal yang sangat penting ya Ustadz ya. Untuk kita dalam melakukan hal apapun, kita memang harus adil-adilnya ya Ustadz ya. Tapi memang sering kita temuin berusaha untuk adil itu susah katanya ya Ustadz ya. Nah lantas dulu Rasulullah seperti apa Ustadz untuk bisa berlaku adil ini sendiri Ustadz? Iya.
Kalau Rasulullah kan suri teladan. Ya. Kalau kita ni sering digoda oleh syaitan, digoda oleh hawa nafsu. Jadi syaitan tu memang selalu membisik-bisik sama kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia menampakkan kepada kita curang itu bagus. Korupsi itu bagus, menambah harta. Padahal itu tidak ada manfaat sama sekali. Malah banyak banyak kerugian. Bukan hanya kerugian, ya, banyak dosa, banyak sesuatu yang bisa merusak kepada diri sendiri, kepada orang lain dan kepada keluarga. Oleh sebab itu jangan curang dalam segala hal. Iya, baik. Ustadz, nanti kita sambung kembali ya Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Ayo Mengaji masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Insya Allah. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Ayo Mengaji pada siang hari ini. Dan kita masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ali SIQ, dengan pembahasan kita adalah Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6. Tentunya kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 7433 atau di 0741 663855. Dan kami informasikan bahwa Anda dapat membacakan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6 di siang hari ini. Nanti insya Allah akan langsung diberikan komentar dan koreksinya oleh Ustadz kita. Nah, Ustadz, kalau kita melihat tadi dari tajwidnya Ustadz ya, ada beberapa tajwid tadi juga yang sudah Ustadz sampaikan ya Ustadz ya. Nah lantas Ustadz, sebelum saya bertanya ada penelpon masuk, kita angkat dulu Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Mau ngaji lagi boleh, Mbak? Boleh, silahkan. Ini dengan Ibu siapa di mana? Di Bu Umar, Mbak. Oh, Masya Allah Ibu Umar. Tadi sudah dikoreksi ya. Masya Allah, ini ingin bergabung untuk ngaji kembali. Baik, tidak apa-apa. Silahkan Bu Umar. Masya Allah, ini dari Sungai Penuh. Silahkan Ibu. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Makasih ya Mbak, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih untuk Ibu Umar dari Sungai Penuh ya. Semangat begitu luar biasa Ustadz ya. Ingin belajar terus membaca Al-Quran. Mudah-mudahan senantiasa Bu Umar mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz, kalau untuk bacaan yang kedua ini sendiri dari Bu Umar Ustadz, bagaimana bacaannya Ustadz? Alhamdulillah. Semua yang dikomentari tadi Alhamdulillah sudah beralih. Sudah berubah ya. Dari kurang pas kepada pas gitu ya. Cuma sedikit hanya agak tergesa-gesa. Kalau bisa lebih tenang lagi, akan lebih sempurna lagi makharijul hurufnya dan sifatul hurufnya. Dia oleh sebab itu dari suara pertama ke suara kedua itu kalau bisa ada jeda sedikit. 1 detik kah, 2 detik itu atau 1 napas. Biasanya 1 napas. Wailul lil mutaffifin. Ambil nafas. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ambil nafas. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu lebih tenang seperti itu. Tapi bacaan tadi alhamdulillah bagus semua. Barakallah.
Barakallah. Ya. Baik, memang Ustadz ya, kalau kita sering buru-buru ini sering terjadi ya Ustadz ya, ingin mengajinya ini terburu-buru Ustadz. Nah, itu bagaimana teknik kita bisa mengatur nafas ini Ustadz, agar memang kita mengaji juga dengan santai, sehingga mahrijul huruf dan sifatul huruf kita itu juga terdengar dengan jelas Ustadz. Betul, memang ada teknik-teknik. Kalau murattal, antara suara satu, kedua, dan seterusnya, itu kita ambil napas, kemudian lepas satu. Bisa kita bernapas ya, bernapas, tarik napas, kemudian lepas, tarik kedua baru mulai lagi. Tapi kalau tilawah mujawwad, karena dia butuh napas panjang, maka antara suara satu, kedua, dan ketiga, dan seterusnya, maka 2 kali bernapas. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ambil napas. Dibuang. Ketiga baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. Yang ketiga baru mulai. Wailul lil mutaffifin. Suara akan panjang jadi. Jadi itu saja teknik-teknik pernapasan. Kemudian di antara kita mengambil napas, jadah itu, kita baca dalam hati yang akan kita baca berikutnya. Ya, sehingga tidak numbur-numbur. Kemudian juga butuh ketenangan ya, keikhlasan. Jalan kaki pun seperti itu. Kalau kita terburu-buru kan, akhirnya ibu kaki kita tersorong ke dalam got macam lah gitu ya. Ada batu yang tertarung gitu. Memang harus butuh ketenangan, keikhlasan dalam baca Al-Quran terutama. Barakallah. Baik, barakallah itu untuk Ibu Mar dari Kota Sungai Penuh ya. Dan untuk penelpon lainnya, kami ingatkan bahwa kami telah membuka line telepon. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 0811743333. Anda dapat membacakan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6 di siang hari ini, dan insya Allah nanti akan langsung diberikan komentar oleh Al-Ustadz kita. Nah Ustadz, kalau di dalam ayat ini sendiri biasanya Ustadz yang membaca ini seringnya terkicuh itu di ayat yang mana Ustadz? Kendalanya Ustadz? Itu. Ini tidak begitu tinggi kesulitannya. Cuma tergantung ketenangan dalam membaca. Kemudian juga harus kita telaah dulu sebelum kita baca suara keras. Baca dalam hati dulu. Atau sering kita baca-baca akan lancar dia. Ya. Semua Al-Quran itu harus sering kita baca. Walaupun ayat Al-Quran itu mudah tapi jarang dibaca, maka akan merasa asing di lidah kita. Di lidah kita itu harus ada terlatih. Ya. Kemudian juga mata. Seperti kita membaca bahasa Indonesia, buku bahasa Indonesia. Yang mata kita terfokus kepada yang dibaca. Di mata kita harus jalan gitu ya. Juga seperti kita berkendaraan. Kita jangan menunduk jalannya. Berkendaraan tapi mata jauh ke depan. Agar tidak numbur. Itu pula kita baca Quran. Baca buku. Dan begitu teori-teorinya ya. Agar kita tidak numbur dalam membaca Al-Quran. Ya sampai itu kita harus sehari-hari baca Quran. Ya. Walaupun sedikit. Satu ayat. Setiap hari kita harus baca Al-Quran. Harus membalik Al-Quran. Harus melihat Al-Quran. Agar tangan kita berkah. Agar rumah kita terang. Terangilah rumah kamu dengan solat dan baca Al-Quran. Walaupun sedikit. Di sini kan membaca Al-Quran disuruh. Walaupun sedikit kan. Tidak ada ukuran baca Al-Quran dengan banyak. Tak ada gitu. Tapi harus rutin. Rutinitas. Sambung nyambung. Kemudian lagi. Kalau bisa tahu artinya. Dengan tahu artinya akan menyentuh kepada hati kita. Akan langsung menjadi tuntun dalam hidup kita. Itu kira-kira. Masya Allah itu ya Ustadz ya. Tapi memang Ustadznya kenapa godaan untuk bisa membaca Al-Quran setiap hari ini begitu terasa berat ya Ustadz ya. Nah sama seperti orang juga menjalankan sholat 5 waktu ya Ustadz ya.
Ustadz, kita tahu dengar azan Ustadz, tapi untuk bergerak langsung tepat waktu ini berat Ustadz. Nah, berat. Ini mungkin Ustadz, bagaimana nih Ustadz ya? Apa yang harus kita perbaiki nih Ustadz, agar memang kita juga setiap hari bisa mengupayakan untuk bisa membaca ayat suci Al-Quran ini Ustadz? Ya, kenapa beratnya? Terhadap kebaikan itu, kenapa berat? Terutama solat. Berat. Baca Quran, terasa berat. Sebenarnya, berat itu adalah perangkap syaitan, langkah syaitan. Jadi oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa itu perangkap syaitan, kita akan lawan. Jangan malah menikmati, ya. Jangan malah berteman dengan syaitan. Syaitan tu senang kalau kita tidak solat. Syaitan tu senang kalau kita tidak mau ngaji. Ya, rasanya kaki kita, tangan kita diikat oleh syaitan, berat untuk melangkah. Jadi oleh sebab itu, jadikanlah syaitan musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin, ya. Ini betul perjuangan. Syaitan itu memerang kita bukan dengan pedang, bukan dengan cenapang, ya, bukan dengan bedil, bukan dengan nuklir. Ya, tetapi syaitan memerang kita dengan bisikan-bisikan yang indah. Indah. Ya, istirahatlah. Nanti sore kan bisa ke masjid, maghrib. Nah, setelah masuk maghrib, Isya ajalah. Isya kan masih ada. Isya nanti ada 8 waktunya. Masuk waktu Isya, ada lagi kegiatan. Makalah kebanyakan, minumlah terlalu banyak sehingganya mata 5 watt. Ngantuk. Anak jadi ke masjid. Kata syaitan, besok masih ada subuh katanya. Diputarnya itu terus oleh syaitan. Sehingga kita terpedaya. Oleh sebab itu, kita harus berjuang melawan godaan syaitan. Masya Allah, tuh ya Ustadz ya. Memang nawa itu dari diri kita sendiri berarti ya Ustadz ya. Baik, untuk pemirsa di rumah tentunya kami ingatkan kembali, Anda dapat bergabung bersama kami di nomor telepon 0811 7433 133 atau di 0741 66385. Dan Anda dapat membacakan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6 pada siang hari ini. Namun pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu, karena kami masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Ayu Mengaji pada siang hari ini, dan tentunya dengan pembahasan kita Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6 bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ali SIQ. Nah, Ustadz, tadi sudah Ustadz sampaikan Ustadz ya terkait bagaimana arti daripada surat ini, kemudian juga tajwid juga yang harus diperhatikan ya Ustadz ya dalam ayat ini. Lantas Ustadz, di akhir segmen ini Ustadz, apa bekal yang harus kita lakukan Ustadz untuk tajwid ataupun ilmu-ilmu di dalam mengamalkan Al-Quran ini bisa terus melekat Ustadz di dalam diri kita, sehingga kita tidak sering lupa dan bacaan Al-Quran kita bisa senantiasa bagus dan benar Ustadz. Ya, baik. Yang pertama, kita harus rutin baca Quran. Kita bikin program harian, An-Nizamul Yaumiyah, program harian. Di program harian itu ada agak 1 jam baca Quran. Ada 1 jam baca buku. Kemudian termasuk solat 5 waktu ke masjid bagi laki-laki. Kemudian main apa? Mixon. Main apa boleh, ya, gadget. Itu ada juga waktu-waktunya. Kemudian waktu tidur. Kapan bangun kita? Di rumah itu memang harus ada Nizamul Yaumiyah, program harian. Sebab kalau tidak ada aturan-aturan yang mengikat, kita akan tidak ada yang ikat, namanya tidak ada yang ikat, kebablasan. Sehingganya bahkan dalam 1 minggu lupa baca Quran, bahkan sebulan tidak pernah baca Quran. Itulah sebab itu kita harus diikat dengan aturan. Jadi sesuatu yang tidak terkoordinir, ya, tidak terorganisir, ya, kalah oleh sesuatu yang terorganisir. Yang benar kalau tidak ada terorganisir, kalah oleh yang batil yang memakai organisir.
Itulah sebab itu kita harus ada aturan-aturan dalam keseharian kita. Sehingga di dalamnya ada baca Quran, ada tilawahnya, ada murattalnya, ada ibadahnya. Dia sebab itu jangan sampai kita lewatkan begitu saja hari dan kehidupan kita. Ya, baik itu ya Ustadz ya. Jadi memang sudah manajemen apalagi yang berkeluarga ini Ustadz ya. Kita betul. sudah punya aturan-aturan sendiri agar memang kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Baik Ustadz, seperti biasa kita akan mendengarkan kembali Ustadz bacaan yang baik dan benar dari Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6. Silakan Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan tentunya pemirsa di rumah dengan pembacaan kembali dari Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6 ini, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada siang hari ini. Ustadz, terima kasih banyak sama-sama Ustadz atas ilmu yang disampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah terus saksikan Ayo Mengaji setiap hari Jumat pukul 2 sampai dengan pukul 3 sore hanya di TVRI Jambi. Punya kita. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.